Awal puasa Ramadan tahun ini jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Ini hal yang paling membingungkan setiap menyambut Ramadan. Penentuan kapan mulai puasa pertama dan kapan Lebaran. Selama ini, kamu mungkin sering dengar istilah mencari hilal, melihat hilal. Nah, hilal adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada bulan sabit yang pertama kali terlihat setelah bulan baru. Hilal ini penting karena menjadi penanda awal dari beberapa peristiwa yang juga penting, seperti awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal yang menandai berakhirnya bulan puasa. Pengamatan hilal menjadi kunci dalam menentukan awal bulan dalam kalender Islam. Hilal juga memiliki makna penting bagi umat Islam karena mendapat penegasan dari sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Berpuasalah karena melihat hilal. Jika tidak terlihat, maka genapkanlah." Sehingga ini menjadi sebuah ketetapan yang didasarkan pada ketaatan agama dan menjadi bagian dari ibadah. Apalagi bulan Ramadan adalah waktu yang dipercaya penuh berkah. Karena umat Islam diberi kesempatan untuk memperdalam ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan pengendalian diri. Jadi waktunya harus jelas. Lebih dari sekadar aspek ritual, penentuan ini juga mencerminkan kesatuan umat Islam, menjaga kesepakatan bersama dalam menentukan waktu ibadah yang serupa di seluruh dunia. Selain itu, penentuan ini memungkinkan umat Islam untuk merencanakan perayaan dengan lebih baik, mengumpulkan keluarga dan kerabat untuk merayakan kesuksesan menyelesaikan ibadah puasa dan mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Namun, yang sering jadi perdebatan adalah metode penentuannya oleh dua organisasi besar di Indonesia yang memiliki pengikut yang sangat besar, Nahdlatul Ulama disingkat NU dan Muhammadiyah. Sebenarnya keduanya sama-sama menggunakan metode hisab atau perhitungan dalam menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan aplikasi metode hisab di antara keduanya. Pemerintah Indonesia yang diikuti NU menggunakan metode Ruqyatul Hilal atau lebih dikenal dengan metode ruqyat saja. Sedangkan Muhammadiyah bersama dengan beberapa lembaga keagamaan lainnya menggunakan metode hisab. Metode penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal yang berbeda antara pemerintah dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah di Indonesia ini sudah terjadi sejak beberapa dekade terakhir. Tapi, pendekatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi juga loh di beberapa negara dengan populasi muslim yang besar di seluruh dunia. Dan penting untuk dicatat bahwa perbedaan ini biasanya cuma berkaitan dengan metode teknis penentuan, bukan perbedaan dalam prinsip atau keyakinan agama Islam. Pada era 1970-an, Kementerian Agama Indonesia sebenarnya sudah menerbitkan surat dengan nomor 76 tahun 1972 yang membentuk Badan Hisab dan Ruqyat atau BHR Departemen Agama RI. Lembaga ini yang tergabung di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki anggota yang terdiri dari ulama, perwakilan pemerintah, dan ahli astronomi. Fungsinya untuk melakukan perhitungan hisab dan pengamatan Ruqyatul Hilal guna menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Penetapan tanggal-tanggal penting ini dilakukan melalui sidang isbat yang secara harfiah berarti penyampaian, penetapan, dan pengesahan. Namun pada tahun 1985 muncul ketidaksepakatan dalam penentuan awal bulan Syawal atau Idul Fitri antara NU dan Muhammadiyah. Perbedaan pendekatan ini kemudian menjadi perdebatan serius di tingkat nasional. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya hingga 2023 lalu. Tapi sering juga kok hasilnya sama, jadi bersamaan deh puasa dan lebarannya. Yang pasti, dalam 2 dekade sebelumnya, mulai dari tahun 2003 hingga 2022, Indonesia cuma mengalami 3 kali perbedaan tanggal dari perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kejadian tersebut tercatat di 2006, 2007, dan 2011. Nah, emang serumit apa sih metode penentuan ini? Ruqyat atau Ruqyatul Hilal ala pemerintah dan NU adalah kegiatan pengamatan visibilitas bulan sabit atau hilal saat matahari terbenam yang dilakukan menjelang awal bulan dalam kalender Hijriah.
atau simpelnya didasarkan pada pengamatan langsung terhadap bulan baru. Pengamatan ini bisa dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu seperti teleskop. Dalam melakukan ruqyat hilal, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu ketinggian dan umur hilal. Ketinggian atau sudut elongasi hilal harus minimal 2 derajat dan maksimal 4 derajat saat matahari terbenam. Selain itu, umur hilal juga harus minimal 8 jam saat terjadi ijtimat, yang berarti kemunculan hilal di langit bersamaan dengan matahari terbenam. Jika ketinggian hilal berada di bawah 2 derajat atau lebih dari 4 derajat, kemungkinan besar objek yang diamati bukanlah hilal, melainkan benda lain seperti bintang, lampu kapal, atau objek lainnya. Nah, oleh karena itu, lokasi untuk melakukan rukyatul hilal harus dipilih dengan cermat dengan memastikan medan pandangan yang luas ke arah barat dan tidak terhalang oleh rintangan seperti bukit, gunung, atau pepohonan tinggi di cakrawala. Metode ruqyah telah menjadi bagian integral dalam praktik keagamaan sejak awal peradaban Islam. Hal ini karena munculnya bulan baru adalah fenomena alami yang dapat diamati secara langsung. Beberapa hadis dari Nabi Muhammad secara tegas mengarahkan umat untuk melakukan pengamatan langsung terhadap bulan. Prinsip ini telah diadopsi secara luas oleh banyak pemerintah negara dengan mayoritas penduduk muslim hingga saat ini. Sedangkan metode hisab ala Muhammadiyah adalah metode yang digunakan untuk menentukan posisi bulan dan matahari secara matematis, memungkinkan perhitungan akurat tentang waktu mulai bulan baru. Hisab menggabungkan parameter-parameter astronomi tertentu untuk melakukan kalkulasi yang presisi tanpa memerlukan konfirmasi melalui pengamatan fisik secara langsung. Peralatan matematika seperti kalkulator dan perangkat lunak khusus digunakan untuk melakukan perhitungan posisi bulan dan matahari. Sangat dibutuhkan untuk metode ini. Plus, kalender hijriyah dan tabel-tabel astronomi juga digunakan sebagai referensi dalam proses keduanya, hisab dan ruqyah. Serta alat komunikasi modern seperti telepon dan internet pun digunakan untuk mengkoordinasikan pengamatan rukyatul hilal di berbagai lokasi. Kedua metode ini sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Bulan dianggap baru jika terjadi kondisi di mana matahari terbenam lebih awal dari bulan, bahkan hanya selisih waktu 1 menit atau kurang. Persyaratan ini, seperti yang dijelaskan dalam pedoman hisab Muhammadiyah, mencakup 3 kriteria, yaitu ijtimat terjadi sebelum matahari terbenam, bulan masih terlihat di atas ufuk pada saat matahari terbenam, dan terjadi ijtimak sebelum hari ke-29 berakhir. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, bulan dianggap genap 30 hari dan bulan baru dimulai pada hari berikutnya. Atau jika bulan sudah terlihat di atas ufuk saat matahari terbenam di seluruh Indonesia, bahkan jika tingginya hanya 0,1 derajat, maka keesokan harinya akan dimulai hari pertama bulan baru. Metode yang juga disebut sebagai hisab hakiki wujudul hilal ini dianggap penting oleh Muhammadiyah karena 2 alasan utama. Yang pertama, Muhammadiyah melihat bahwa metode hisab sesuai dengan kondisi masyarakat muslim saat ini yang telah memiliki pengetahuan yang baik dalam ilmu astronomi, matematika, dan fisika. Pada masa Nabi Muhammad, masyarakat muslim belum memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang tersebut, sehingga penglihatan langsung terhadap bulan sabit dengan mata telanjang menjadi metode yang disarankan. Namun, dengan kemajuan zaman dan pengetahuan, Muhammadiyah meyakini bahwa metode hisab lebih sesuai secara saintifik. Kedua, Muhammadiyah percaya bahwa metode hisab menawarkan kepastian dan akurasi yang lebih tinggi. Metode ruqyat hanya memberikan konfirmasi untuk 1 hari tertentu, sementara hisab dapat memberikan penanggalan untuk rentang waktu yang lebih panjang, sehingga lebih praktis untuk penggunaan rutin. Kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, Ustadz terkenal melalui ceramahnya di YouTube dan menjadi Wakil Ketua 1 Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027, bagi negara industri yang butuh kepastian, cocok menggunakan metode ini. Kapan pastinya Idul Fitri, Ramadan kapan, sehingga bisa menata aktivitas dalam dunia bisnis dan birokrasi karena dari jauh hari sudah ketahuan. Sekarang dikembalikan ke orang Indonesianya, pengen kaya gitu atau tidak. Sedangkan menurut Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nurzalim atau yang akrab disapa Gus Baha, Kiai Muda NU, ulama pakar Al-Quran, yang juga pengasuh pesantren Tahfizul Quran LP3IA Rembang.
Hisab itu boleh diikuti sebenarnya, asalkan sesuai dengan konsensus atau kesepakatan yang disebut hisab qat'i. Karena dalam ilmu hisab memang ada masalah subjektivitas, yaitu jika dilakukan 1 atau 2 orang ahli saja. Tapi kalau untuk lebih jelasnya sebaiknya diadakan ruqyat atau mengamati hilal secara langsung. Cuman, kalau dari awal hasil hisab sudah memastikan angka 3 derajat sih, ngapain diperdebatin lagi? Udah jelas itu, bahkan walaupun pemerintah belum mengumumkan kapan jadwal sholat Id, udah pasti besok, gak usah tunggu pengumuman pemerintah. Tapi jangan lupa, meskipun perbedaan dalam menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah sering terjadi, umat muslim diingatkan tentang kaidah hukum Islam yang penting. Ia yunkaru muktalafihi wa innama yunkarul mujma' alaihi. Artinya, perbedaan itu pasti terjadi sehingga tidak boleh ditolak sampai adanya kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh otoritas muslim di seluruh dunia. Gak usah bertengkar karena perbedaan itu ya. Karena yang salah kalau sibuk bertengkar malah lupa ibadahnya. Ya gak sih?